Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan bahas tentang latihan soal di pertemuan yang kedua ya, yang materinya mengenai gradien. Untuk soal nomor 1, tentukan gradien dari persamaan garis A, Y sama dengan negatif 7/2X ditambah 3, dan B, Y sama dengan negatif 4X. Oke, kita jawab yang bagian A dulu ya. Nah, Y sama dengan negatif 7/2X ditambah 3. Nah, kalian harus ingat, gradien itu apa sih? Gradien itu kan angka yang mengandung huruf X. Yang mana? Yang ini berarti ya. Ini kan huruf X. Nah, ini angkanya. Nah, inilah berarti yang disebut gradien. Tapi ada syaratnya. Harus Y sama dengan, tidak boleh 4Y, tidak boleh 2Y, tapi harus Y. Baru kita tahu gradiennya berapa, yaitu yang mengandung X. Nah, kalau di sini berarti gradiennya itu adalah negatif 7/2. Kita tulis M sama dengan negatif 7/2. Untuk yang selanjutnya, yang B, Y sama dengan negatif 4X. Nah, ini kan udah Y ya, udah Y sama dengan. Gak ada angka lagi nih di depan Y-nya. Berarti ini udah bisa kita ketahui nih gradiennya yang mengandung X. Berapa angkanya? Berarti angkanya yaitu negatif 4. Kita tulis M sama dengan negatif 4. Oke, mengerti sampai sini? Pasti kalian ngerti ya, anak-anak pintar. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu tentukan gradien dari persamaan garis A 6X ditambah Y sama dengan 3, B 3X dikurangi 2Y sama dengan 12, dan C 3X ditambah 4Y dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, kita jawab ya. Kita jawab bagian A dulu. 6X ditambah Y sama dengan 3. Nah, kita harus jadikan ini Y sama dengan. Berarti ini ya, di sini itu hanya ada Y. Si 6X ini pindah ruas. Kita tulis jadinya Y sama dengan, nah ini kan asalnya positif, pindah ruas ke sini, jadi negatif. Negatif 6X ditambah 3. Oke, nah di sini udah langsung bisa ketahuan kan? Yang gradiennya berapa? Yang mengandung X, berarti di sini gradiennya adalah negatif 6. Kita tulis Y sama dengan M sama dengan negatif 6. Oke, kita lanjut ke nomor B, bagian B. Ini 3X dikurangi 2Y sama dengan 12. Nah, kita jadikan Y sama dengan juga ya. Berarti si 3X ini pindah ruas. Jadi kita tulis negatif 2Y sama dengan ini 3X ini asalnya positif, pindah ruas jadi negatif 3X ditambah 12. Nah, ini masih ada 2 nih. Berarti ini belum bisa ketahuan gradiennya berapa. Berarti kita jadikan Y sama dengan. Y, berarti kita tulis Y sama dengan, nah ini pindah ruas jadi pembagian si angka 2 ini. Min 3, negatif 3X dibagi negatif 2 ditambah 12 dibagi negatif 2. Nah, kalau seperti ini berarti yang bagian sini kedua-duanya dibagi oleh angka 2, oleh angka negatif 2. Nah, kita udah seperti ini udah bisa langsung ketahuan ya gradiennya berapa, tapi kita perbaiki dulu nih penulisannya. Jadi kita keluarkan X-nya dari pembagian ini. Jadi Y sama dengan negatif 3 per negatif 2X dikurangi 12 dibagi 2, negatif 2. 12 dibagi 2, 6. Ini kan positif. Yang 2 ini negatif. Positif bagi negatif, negatif. Jadi negatif 6. Nah, di sini ini negatif nih. Di sini juga negatif. Berarti negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi Y sama dengan 3/2X dikurangi 6. Nah, kalau udah kayak gini,
kita bisa langsung ketahuan gradiennya berapa. Berarti gradiennya itu 3/2. Kita tulis M sama dengan 3/2. Oke, kita lanjut ke bagian yang C. 3X ditambah 4Y dikurangi 20 sama dengan 0. Kita tulis seperti biasa, dijadikan Y sama dengan. Berarti kita tulis 4Y. 3 ini pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. Sama dengan negatif 3X. Nah, ini 20. Pindah ruas asalnya negatif jadi positif. Tambah 20. No, ini nggak usah ditulis lagi ya, soalnya ini tidak ada nilainya. Nah, ini kita jadikan Y sama dengan, berarti kedua ini ya, negatif 3X dan 20 ini kita bagi oleh angka 4. Jadi, Y sama dengan negatif 3X dibagi 4 ditambah 20 dibagi 4. Kita keluarkan X-nya seperti biasa, jadi Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 20 bagi 4, 5. Tambah 5. Karena ini di sini nggak ada yang bernilai negatif ya, jadi pasti tanda hubungnya positif. Nah, di sini udah ketahuan ya gradiennya berapa yang mengandung X. Berarti gradiennya adalah negatif 3/4. Kita tulis M sama dengan negatif 3/4. Nah, kalau ada yang kayak gini, kalian harus tulis ya dengan negatif-negatifnya, jangan hanya angkanya saja. Nanti jawabannya bisa salah. Oke, mengerti sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Tentukan gradien garis yang menghubungkan titik P 8,2 dan Q 5,3. Oke, kita jawab. Kita tulis dulu si titiknya ya. Nah, ini P sama dengan P 8,2 dan Q 5,3. Nah, kita selalu tulis seperti ini ya. Jadi yang satu jadikan dua baris. Nah, setelah itu kita bagi 2. Nah, kita pisahkan dulu nih untuk mengingat kalian ya. Kita pisahkan dulu ininya. Kita kasih garis di tengah-tengahnya. Oke, kita pakai rumus yang 2 titik. Jadi, M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, ini rumus. Jadi, kita mengerjakannya. Ini dikurangi yang ini. Jadi, 2 dikurangi 3 per 8 dikurangi 5. Selalu bagian atas dikurangi bagian bawah ya. Ini kan yang atas, ini yang bawah. Berarti 2 dikurangi 3 per 8 dikurangi 5. 2 dikurangi 3 berapa? Negatif 1. 8 dikurangi 5, 3. Berarti udah ketahuan ya gradiennya berapa. Berarti gradiennya adalah negatif 1/3. Oke, seperti itu kalau untuk soal nomor 3, gampang banget ya. Nah, jadi gradien garisnya adalah negatif 1/3. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Diketahui A 6,3N dan B negatif 5,2. Tentukan nilai N jika gradien AB sama dengan 2. Nah, ini sama seperti nomor 3 ya. Cuman udah diketahui nih gradiennya berapa. Gradiennya itu adalah 2. Jadi kita tinggal cari nilai N yang ada di sini dan di sini. Nilainya pasti sama. Kita jawab. Nah, kita tulis lagi nih si titiknya menjadi 2 baris seperti ini dan kita langsung pisahkan. Nah, ini dengan rumus ini menjadi, nah, M-nya kan udah diketahui ya, 2. Berarti kita tulis di sini angka 2 sama dengan ini dikurangi ini, 3N dikurangi 2 per 6 dikurangi negatif 5N. Kita harus selalu tulis ya negatifnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, kita selesaikan ini nih. Kita selesaikan ini, karena negatif kali negatif hasilnya positif, jadi seperti ini. 3N dikurangi 2 per 6 ditambah 5N. Seperti ini. Nah, angka 2 ini sebenarnya ada 1 di bawahnya, jadi 2/1.
Tapi 1 itu jarang ditulis. Kenapa? Karena 2 dibagi 1 hasilnya berapa? Hasilnya tetap 2 kan? Jadi biasanya ditulisnya hanya angka 2-nya saja, nggak ditulis penyebutnya gitu. Kalau penyebutnya itu 1. Nah, sebenarnya itu seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita kali silang nih. 2 dikalikan dengan ini, 1 dikalikan dengan ini. Oke, kita tulis 2 dikali 6 ditambah 5N sama dengan 1 dikali 3N dikurangi 2. 2 dikali 6 hasilnya 12. 2 dikali 5 hasilnya 10. N-nya kita tulis lagi. Sama dengan 1 dikali 3. 3. N-nya kita tulis lagi. Dikurangi 1 kali 2. 2. Oke, kita gabungkan nih yang ada N-nya dengan yang ada N-nya lagi, angka dengan angka lagi. Jadi 10N. Nah, 3 ini kan asalnya positif, pindah ruas ke sini, ke sebelum sama dengan. Jadi negatif 3N. Jadi 10N dikurangi 3N. Negatif 2 ini kita tulis lagi. Nah, 12 ini asalnya positif, kita pindah ruas ke sini, ke setelah sama dengan jadi negatif 12. 10 dikurangi 3, hasilnya 7. N-nya kita tulis lagi, negatif 2, negatif 12. Atau negatif 2 dikurangi 12. Kamu punya hutang 2, hutang lagi 12, berarti hutang kamu berapa? Hutang kamu 14, berarti 14 ini bernilai negatif. Nah, kita tinggal cari N-nya dengan cara membagi negatif 14 ini dengan angka 7. Berarti N sama dengan negatif 14 dibagi 7. Nah, ini di sini ada negatif nih. Negatif dibagi positif. Ini kan positif ya, nilai 7 ini tuh. Berarti negatif dibagi positif hasilnya negatif. Pembagian itu sama seperti perkalian. Kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya negatif. Jadi kalau yang sama, hasilnya pasti positif. Sama itu seperti apa? Positif dengan positif, sama kan? Hasilnya pasti positif. Negatif dengan negatif, sama. Berarti hasilnya pasti positif. Kalau yang beda, kayak negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Nah, berarti ini negatif dibagi positif hasilnya negatif, 14 dibagi 7 hasilnya 2. Berarti udah ketahuan berarti nilai N-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga pembahasan yang Ibu berikan mudah dipahami oleh kalian dan bisa membantu kalian ya. Ingat, jangan lupa belajar. Jangan malu untuk bertanya. Sekian pembahasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.